Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah bor dengan fitur cordless, sudah menggunakan baterai, bisa ngebor tembok, harganya murah, berani memberikan garansi 1 tahun. Mungkin untuk harga sendiri ada brand yang lebih murah dari brand ini. Tetapi untuk garansi, setahu saya hanya brand ini yang berani memberikan garansi selama 1 tahun. Penasaran brand apa? Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan membahas bor BITEK. Ini adalah INA MBB 1012 LI Street YS. Panjang banget ya tipenya ya. Untuk harganya bor ini 450.000 ya. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Untuk kemasan produknya, di luar ada dus dan di dalamnya kita mendapatkan koper yang bentuknya ini sudah tidak asing lagi ya. Ini bentuknya seperti koper bor-bor Cina pada umumnya. Dan kualitasnya juga sama. Yang jadi pembedanya ada tulisan BITEK di depannya. Oke, kita unboxing dulu. Pada paket pembelian yang pertama di sini kita mendapatkan berbagai macam aksesoris ya. Ada mata bor besi dan mata bor tembok. Lalu ada kunci sok, ada mata bit obeng, dan ada sub extension. Lalu berikutnya di sini kita mendapatkan buku panduan yang sudah berbahasa Indonesia ini ya. Ini sudah berbahasa Indonesia dan di sini juga ada keterangan untuk service center, ada 18 titik, banyak ya untuk service center dari BITEK ini. Lalu berikutnya kita mendapatkan kartu garansi di sini ya. Ini ada 2 lembar biasanya. Yang satu untuk kita simpan, yang satu lagi untuk kita kirimkan ke BITEK agar bisa klaim garansi. Tapi jangan lupa ya, sertakan juga bukti pembeliannya. Dan untuk lama garansinya ini sama ya dengan bor yang kemarin, ini 12 bulan. Untuk harga bor 400 ribuan dapat garansi 12 bulan itu sudah cukup bagus ya. Berikutnya kita mendapatkan 2 buah baterai 12 volt dan untuk kapasitasnya saya kurang tahu ya. Yang satu sudah terpasang pada unit bornya. Nanti kita akan bongkar untuk melihat kapasitasnya. Lalu mendapatkan docking charger. Lumayan dapat docking charger. Dan yang terakhir sudah pasti unit bornya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Untuk build quality, ini untuk aksesorisnya nanti saya akan pakai terlebih dahulu ya, biar tahu bagaimana quality dari aksesorisnya ini. Apakah bisa digunakan atau hanya sekedar pajangan doang. Berikutnya untuk baterainya, untuk housingnya sendiri, ini saya katakan lebih bagus bor yang kemarin ya, bor BITEK yang kemarin. Ini lebih tipis untuk plastiknya. Kalau yang adiknya kemarin malah terkesan solid dan berbobot ya. Kalau kita lihat yang ini nih kayak murahan gitu ya kesannya ya. Kenapa BITEK nggak pakai housing yang kemarin aja ya biar terlihat bonafit? Kalau ini ya nggak ada pembeda dengan bor Cina pada umumnya. Lalu untuk docking chargernya ini kalau saya lihat plastiknya lumayan ya, tetapi untuk bobotnya memang ringan. Untuk outputnya 12 volt, tidak tahu berapa wattnya ya, nanti kita akan uji saja biar lebih jelas. Tetapi untuk finishing ini sih bagus ya. Dan untuk kabel ini juga bagus. Untuk build quality dari chargernya ini oke. Dan terakhir menu utama kita unit bornya. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Untuk bentuknya sendiri sih tidak umum, saya suka ini bentuknya. Untuk material plastiknya juga lumayan bagus ya. Untuk harga 400.000 ini sudah bisa dibilang bagus lah untuk material plastiknya. Lalu untuk kualitas dari karet-karetnya ini juga enak di tangan, lembut ya. Dan kesat juga. Jadinya gripnya ini jadi enak ya, mantap. Dan untuk finishing dari bor ini cakep ya. Tidak ada plastik yang melebar-lebar, lalu tidak ada yang renggang-renggang. Mantap. Lalu untuk part-part yang bisa digerakkan, untuk caknya ini mantap ya, kokoh, tidak ada goyang-goyang. Lalu kita lihat apakah center atau tidak. Putaran cak center nggak ada masalah. Lalu untuk perpindahan percepatan. Untuk perpindahan speed mantap, tidak ada nyangkut. Lalu untuk perpindahan modenya. Untuk perpindahan modenya ini agak sedikit seret ya. Harus sedikit menggunakan tenaga untuk memindahkannya. Lalu untuk torsi selektor. Ini enak sekali ya, nyaman. Lalu reversible. Tidak ada nyangkut. Kemudian trigger. Triggernya juga smooth, nggak ada masalah.
Berikutnya untuk fitur yang ada pada bor ini, yang pertama di sini ada 2 mode percepatan, 1 dan 2. Lalu ada 3 mode mengebor, menyekrup, mengebor biasa, dan mengebor dengan hammer impact. Dan untuk perpindahan torsinya ini sampai dengan nomor 18. Berikutnya cak masih penguncian dengan 2 tangan. Ini sudah penguncian 1 tangan ternyata ya. Saya kira ini penguncian 2 tangan loh teman-teman, ternyata penguncian 1 tangan. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya, ini cak dengan penguncian 2 tangan ya, tetapi ternyata penguncian 1 tangan. Dan di percepatan berapapun bisa dikunci. Mantap ini untuk caknya. Harga 400.000, cak dapat penguncian 1 tangan, sudah ada fitur hammer impact, mantap ya. Lalu berikutnya reversible, putaran kanan, putaran kiri, dan apabila posisinya di tengah, dia akan mengunci trigger. Lalu berikutnya ada indikator baterai pada bodinya, dan ini ada LED light untuk menerangi. Dan terakhir pada trigger ada variable speed 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3 variable speed pada trigger. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita lihat output yang dihasilkan oleh chargeran. Ya, sudah menyala ya, sudah berwarna hijau. Untuk standby-nya di 0,3 watt. Dan pada saat mengecas baterai, outputnya adalah 15,5 watt. Ini mantap ya. Jadi untuk outputnya 2 kali lipat lebih besar daripada wall charger yang kemarin. Oke, sekarang kita biarkan baterainya sampai penuh. Sembari menunggu baterainya penuh, ini untuk baterai cadangannya sudah saya bongkar. Untuk isi di dalamnya kurang lebih seperti ini. Modulnya adalah seperti ini ya. Silahkan dilihat sendiri, saya tidak bisa menjelaskannya. Dan untuk sel baterainya adalah 1500 mAh 3,7 volt. Dan untuk mereknya saya nggak tahu ya apa mereknya ini. Berikutnya kita akan lihat motor yang digunakan oleh bornya. Kita buka dulu bodinya ya. Ya, untuk rangkaian di dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Silakan dilihat sendiri. Saya nggak berani bongkar untuk gearbox ya. Saya takut nanti kalau berantakan saya nggak bisa pasang lagi. Dan untuk tipe motornya adalah ini ya. Bisa dilihat sendiri di sini. RS550 12 volt. Untuk plastik bodinya bisa dilihat sendiri di sini ya. Ini tulang-tulangnya banyak sekali. Dan untuk plastiknya tebal dan kokoh ini. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh ya. Untuk mengisi baterai 1500 mAh dari kosong sampai dengan penuh membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Dan voltase baterai pada saat penuh adalah 12,36 volt. Berikutnya kita uji RPM pada mode drilling ya, percepatan nomor 1. Dan untuk torsinya saya mentokin ke nomor 18. Caknya kita kunci terlebih dahulu. Untuk percepatan nomor 1 di angka 370 RPM. Sekarang kita ubah ke percepatan nomor 2. Percepatan nomor 2 di 1376 RPM. Mantap ya, sesuai dengan spek yang tertulis. Untuk uji performa, pertama saya menggunakan mata bor ukuran 12 mm. Ini dari Bosch ya mata bornya. Pada percepatan saya buat percepatan nomor 2 terlebih dahulu ya. Modenya mode drilling. Kalau tidak mampu nanti kita akan ubah ke percepatan nomor 1. Medianya adalah kayu mahoni ketebalan 15 cm. Oke, pada percepatan nomor 2 tidak mampu ya ini ya. Jangan dipaksakan, kita ubah ke percepatan nomor 1. Oke, percepatan nomor 1 bisa ya sampai selesai. Kita coba sekali lagi pada percepatan nomor 1.
Tidak terlalu powerful, tapi ya lumayan lah ya tenaganya. Uji coba kedua saya menggunakan mata bor auger 10 mm ya. Ini saya gunakan pada percepatan nomor 2, modenya mode drilling. Medianya masih sama, kayu mahoni ketebalan 15 cm. Ya, nggak ada masalah ya, lancar. Uji coba berikutnya saya menggunakan mata bor Speedbit ukuran 20 mm pada percepatan nomor 1 dan modenya mode drilling. Untuk medianya adalah kayu mahoni dengan ketebalan 2 cm. Ya, ini untuk hasilnya ya, lancar, tidak ada masalah. Berikutnya saya akan menyekrup ya. Awalnya tadi saya ingin menggunakan bit obeng bawaan dari paket pembelian, tapi ternyata untuk PH2 nggak ada ya. Yang ada ini adalah PZ2 ini. Jadi tidak bisa digunakan untuk skrup yang biasa saya pakai. Sebagai gantinya saya akan menggunakan ini bit obeng dari yang kemarin ya, yang Bitek yang kemarin, adiknya dari ini. Di sini saya menggunakan sekrup ukuran biasa ya, ukuran 1 inci, 1/4, 1,5, 2 inci, dan 3 inci yang biasa digunakan. Untuk media penyekrupan adalah kayu nangka, tanpa pre-drilling semuanya. Untuk torsinya ini berlebih ya, kita kurangi terlebih dahulu. Oke, lancar ya, tadi selek sedikit di skrup 3 inci. Uji coba berikutnya saya menggunakan mata bor besi bawaan dari paket pembelian. Ini adalah ukurannya 6 mm. Di sini saya akan mengebor besi dengan ketebalan 1 mm pada percepatan nomor 2. Dan untuk modenya mode drilling. Kita lihat bagaimana kualitasnya, apakah bisa digunakan untuk bekerja atau tidak. Mantap ya, untuk aksesorisnya juga bisa digunakan, kualitasnya juga cukup lumayan. Berikutnya saya menggunakan kunci sok ukuran 8 mm dari paket pembelian. Saya akan coba ngebaut roofing ya, ini baut roofing untuk baja ringan atau untuk besi. Kita lihat ya bagaimana performanya. Oh ya, untuk medianya adalah besi holo dengan ketebalan 1 mm. Oke, untuk roofing bor ini juga enak ya.
Uji coba berikutnya saya menggunakan mata bor tembok dari paket pembelian juga. Ini ukurannya adalah 8 mm. Di sini saya akan mengebor menggunakan fitur Hammer Impact dan pada percepatan nomor 2 ya. Media pengeborannya adalah tembok beton. Ini asli mantap ya, ini tembok beton loh, bukan tembok bata atau tembok hebel, ini tembok beton, bisa dihajar juga. Oke, setelah bekerja keras kita ukur suhunya. Untuk di motor, suhunya adalah 51 derajat Celcius. Berikutnya untuk di bodinya ini di angka 47 derajat Celcius. Lalu terakhir di baterai, untuk di baterai 49 derajat Celcius. Untuk suhu ini masih tergolong normal ya. Oke teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama tadi ulasan singkat saya mengenai bor BTEC ini. Kurang lebih seperti itu hasilnya, seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman atau feels-nya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau punya pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, tuliskan saja di kolom komentar. Oke, yang pertama kita bahas untuk build quality-nya. Dengan harga 400 ribuan, saya nggak bisa komplain dengan build quality yang diberikan oleh bor BTEC ini. Ini sudah bagus ya. Oke, berikutnya untuk fitur saya nggak ada komplain juga. Ini di luar ekspektasi saya, malah di atas ekspektasi saya ya. Saya kira di awal itu untuk cak pengunciannya masih 2 tangan. Tetapi pada saat saya uji tadi, sudah penguncian 1 tangan. Itu bagus ya. Lalu untuk fitur impact-nya bekerja dengan baik ya, tidak ada masalah. Kalau ada macet-macet sedikit wajar ya, ini hanya 12 volt. Tetapi pada saat saya gunakan untuk mengebor tembok beton tidak ada masalah, bisa sampai akhir. Berikutnya untuk spesifikasi yang ada pada bor ini juga saya nggak ada komplain sama sekali. Pada saat saya lakukan pengujian tadi semuanya sudah sesuai dengan spek yang dia tuliskan. Dan terakhir untuk performanya, ini juga saya nggak ada komplain, malah ini patut diacungi jempol ya. Untuk performa harga bor 400 ribuan, ini sudah oke sekali. Dan satu lagi keunggulan dari bor ini adalah garansinya. Lagi-lagi garansi ya, BTEC memberikan garansi 1 tahun untuk bor seharga 400 ribu dengan fitur selengkap ini. Mungkin di luar sana ada bor dengan fitur seperti ini yang memiliki harga lebih murah. Tetapi untuk garansi tidak ada yang memiliki garansi sepanjang BTEC ini. Dan sekali lagi saya katakan, kalau sebuah brand itu berani memberikan garansi yang lama, berarti dia melakukan quality control yang baik terhadap produk-produk yang dia distribusikan. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.